Negara maju. Negara maju adalah negara yang telah berhasil dalam pembangunannya dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Negara maju juga memiliki ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih. Ciri-ciri negara maju: memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pertumbuhan dan keamanan ekonomi yang relatif tinggi, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang baik, memiliki tingkat industrialisasi yang tinggi, memiliki standar hidup umum yang tinggi, memiliki jumlah infrastruktur teknologi yang tinggi, memiliki penguasaan iptek yang tinggi, memiliki kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah terkait negara maju: negara industri, negara yang lebih maju, negara lebih maju secara ekonomi, negara utara global, negara dunia pertama, negara pasca industri. Contoh negara maju: Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Amerika Serikat. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang sedang berusaha meningkatkan ekonomi dan standar hidupnya. Negara berkembang memiliki berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan infrastruktur. Ciri-ciri negara berkembang adalah pendapatan per kapita rendah, sektor industri kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau IPM menengah ke bawah, perekonomian masih bergantung pada sektor pertanian, masih banyak penduduk miskin, kemajuan teknologi masih terbatas, banyak pengangguran. Contoh negara berkembang: Indonesia, India, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan Kenya. Tantangan negara berkembang. Tantangan negara berkembang adalah masalah kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kriminal, masalah konflik, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik. Sumber daya manusia di negara berkembang. Sumber daya manusia di negara berkembang seringkali menghadapi masalah minimnya pendidikan, akses perhatian dan kesehatan. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas ekonomi dan daya saing negara. Penyebab masalah SDM di negara berkembang: rendahnya tingkat pendidikan, kurang akses terhadap pelatihan, masalah kesehatan, perkembangan penduduk yang tidak terkendali, besarnya angka pengangguran. Dampak masalah SDM di negara berkembang: rendahnya produktivitas ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara, menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan sosial ekonomi. Indikator kualitas sumber daya manusia: memiliki keterampilan relevan dengan bidang pekerjaan, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Sumber daya manusia negara berkembang adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. SDM merupakan aset penting bagi negara karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Karakteristik SDM negara berkembang adalah memiliki beragam potensi dan tantangan, memiliki keragaman budaya, etnis, pengetahuan, dan keterampilan, memiliki tantangan dalam manajemen SDM, memiliki tantangan dalam kualitas pendidikan. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin besar kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM berkualitas tinggi dapat menciptakan nilai kompetitif, generatif, inovatif. SDM berkualitas tinggi dapat memberikan multiplier efek terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Cara meningkatkan SDM: meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, memanfaatkan keberagaman budaya, etnis, pengetahuan, dan keterampilan, mengoptimalkan kompetensi karyawan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Sumber daya manusia SDM negara berkembang dapat mencangkup berbagai macam tenaga kerja, seperti pekerjaan, mahasiswa, dan tenaga ahli. Contoh SDM negara berkembang: pekerja, mahasiswa, tenaga ahli, teknis, tenaga kerja yang berkontribusi pada pembangunan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, dan kekuatan ekonomi. Sumber
Sumber daya manusia negara maju adalah model manusia yang berkualitas tinggi dan berinovasi. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan landasan penting bagi kemajuan suatu negara. Penjelasan: sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan inovasi. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat bersaing di pasar global, menarik investasi, dan mempercepat perkembangan sektor industri serta teknologi. Sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat membantu membangun ekonomi yang berkelanjutan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat mendukung transformasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan layanan profesional. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Sumber daya manusia SDM negara maju adalah penduduk yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. SDM yang berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan inovasi. Berikut adalah beberapa contoh SDM negara maju. 1. Tenaga ahli dan teknis. 2. Penduduk yang menguasai iptek. 3. Penduduk yang menggunakan teknologi canggih dan alat-alat modern dalam kehidupan sehari-hari. 4. Penduduk yang inovatif dan produktif. Karakteristik negara maju: tingkat pertumbuhan penduduk rendah, kualitas penduduk tinggi dan bersifat merata, teknologi berkembang baik dan memiliki kemajuan pesat, industri menjadi sumber perekonomian utama dan berkembang dengan pesat. Pengolahan sumber daya alam dilakukan secara maksimal. Karakteristik negara berkembang: jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar serta penyebarannya kurang merata. Kualitas penduduk masih cenderung kurang atau rendah. Teknologi belum berkembang dengan baik dan masih tergantung pada negara maju. Industri belum berkembang. Perekonomian masih didominasi sektor agraris. Pengolahan sumber daya alam kurang maksimal. Negara dengan kualitas sumber daya manusia paling tinggi di dunia, Swiss. Program pembangunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis Indeks Pembangunan Manusia. Posisi SDM tertinggi diraih Swiss dengan skor 0,967 dari 1. Bagaimana Swiss bisa memiliki masyarakat yang berkualitas? Apa kebiasaan sehari-hari yang mereka terapkan? Ini aku lagi ada di Interlaken, kota di Swiss yang terletak di pegunungan Alpen, mengalir sungai Aare dengan latar gunung Eiger, salah satu puncak Alpen yang jadi nama brand adventure. Indeks pembangunan manusia menjabarkan faktor yang menjadikan SDM Swiss berkualitas, yaitu pola hidup yang sehat, umur yang panjang, rata-rata lama pendidikan, dan pendapatan nasional per kapita. Swiss memiliki kinerja terbaik dalam pelatihan vokasi, bagus dalam penyerapan tenaga kerja lulusannya. Mereka dilatih jadi terampil sesuai bidangnya. Faktor ini menjadikan Swiss punya pemerintahan stabil, ekonomi kuat, pendidikan dan kesehatan merata, akses listrik ke perdesaan terpenuhi. Makanan di Swiss itu agak hambar ya, tapi real food, sehat tanpa pengawet. Kita tahu kualitas keju, susu, telur, dark chocolate Swiss mendunia. Ternyata pola hidup sehat dan banyaknya orang yang terampil fokus di bidangnya jadi salah satu faktor dasar kualitas masyarakat suatu negara. Bang, kenapa SDM kita rendah? Menarik nih, SDM itu singkatan dari sumber daya manusia, artinya kualitas dari manusianya. Emang berapa banyak orang di Indonesia yang SDM-nya rendah? Terus tanya sama BKKBN, dari 274 juta manusia di Indonesia, ternyata ada 30% penduduk yang SDM-nya di bawah rata-rata. Berarti ada sekitar 82,2 juta orang yang sering bikin kita istighfar karena kelakuannya kocak. Contohnya kayak mesen barang COD tapi malah ngomel ke kurirnya, nontonin nenek-nenek mandi lumpur, bikin rumah dempet sama depo Pertamina, dan masih banyak lagi. Ini semua terjadi karena kurang meratanya pendidikan yang layak, kurangnya perhatian terhadap makanan bergizi, faktor ekonomi, dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM. Jadi bukan cuma salah orangnya, bukan cuma salah pemerintahnya juga. Kalau mau diperbaiki, harus usaha bareng-bareng. Kalau menurut kamu gimana? Kita harus ngapain biar SDM kita nggak rendah lagi?